Perkenalkan, nama saya Cecily Karlina Garing Sarjana Pendidikan. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado, dan saat ini saya bekerja di SD Negeri 02 Manado. Saat ini saya akan membuat infografis tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Trilogi Pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangungkarsa, Tutwuri Handayani. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan perilaku dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak dan karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, di dalamnya ada kognitif, karsa, afektif, sehingga menghasilkan karya psikomotorik. Berpusat pada anak, seorang guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak sehingga tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang, bahagia. Kondisi ini akan bisa memudahkan mereka untuk menyerap ilmu pengetahuan sehingga akan membawa hasil yang memuaskan dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Ada suasana yang baik tercipta. Merdeka belajar. Saat ini di sekolah saya sudah menerapkan merdeka belajar yang merupakan filosofi yang bersumber dari Ki Hajar Dewantara. Slogan tersebut bermakna bahwa pendidikan harus menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta membentuk manusia merdeka. Oleh karenanya, fokus penting pendidikan harus bersumber pada anak. Dan saat ini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, lebih banyak mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya mengukur aspek kognitif dibandingkan aspek sikap dan keterampilan. Yang ketiga, kurang memahami dan mendalami karakteristik siswa. Dan yang keempat, merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, siswa adalah subjek, pembelajaran harus berpusat pada murid. Dan yang kedua, pendidikan yang menuntun agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ketiga, pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan belajar. Dan yang keempat, pembelajaran yang holistik dan berdiferensiasi. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan profiling siswa untuk mengenal karakternya atau perilaku dari peserta didik tersebut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran laptop dan LCD. Dan penumbuhan karakter budi pekerti yang selaras dengan budaya. Ketiga, mengenal dengan baik karakter siswa dan membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar. Dan yang keempat, menebalkan aspek afektif dan psikomotorik. Sekian dan terima kasih.